في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom, silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sekarang ini memperingati kebangkitan Kristus yang disebut Paskah. Kemarin waktu seminar, saya sudah menyampaikan tentang akar dari sejarah Paskah. Kata Paskah tidak hanya dikenal oleh Perjanjian Baru, tapi sebelum Perjanjian Baru, kata Paskah itu sudah dikenal berkaitan dengan narasi besar mujizat Eksodus atau keluaran dari tanah Mesir. Dan di sana Tuhan menyatakan kepada Musa dalam 10 perintah Tuhan di atas Sinai, yang diawali dengan firman, Akulah Tuhan Allah sembahanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Anoki Adonai Eloheka asher hosetika me'aret Misrayim mibet afadim. Inilah berita terbesar dalam sejarah Perjanjian Lama, dalam sejarah kehidupan bangsa Yahudi. Kalau tidak ada Paskah, tidak ada Israel. Paskah itulah yang menjadi awal dari mujizat Tuhan terbesar yang dilakukan ketika Tuhan menyelamatkan bangsa ini dari penindasan di tanah Mesir menuju ke tempat perjanjian, yaitu Eret Hakodes atau Tanah Suci. Saudara-saudara yang terkasih, kita melihat narasi bagaimana tentang bangsa Israel selama 400 tahun berada di tanah Mesir. Dan Tuhan menghendaki kepada bangsa ini jiwa merdeka. Karena Tuhan melepaskan mereka, mendidik mereka dalam sebuah kuliah agung di padang gurun selama 40 tahun. Karena itu, Tuhan pun menyertakan tanda-tanda ajaib di dalam karyanya menyelamatkan bangsa ini. Tuhan pernah menurunkan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Dan tulah yang terakhir, itulah anak-anak sulung mati. Kematian anak sulung berarti adalah tanda tamatnya sebuah generasi. Karena dalam budaya Timur Tengah yang disebut bekor atau anak sulung itu adalah melanjutkan keturunan. Ketika anak sulung mati itu Tuhan menyisakan kasih-Nya kepada umat Israel dengan memberikan suatu tanda kesetiaan di mana pada saat Tuhan menulahi tanah Mesir itu, apabila rumah-rumah yang ada tanda darah, maka kematian akan lewat atas rumah yang ada tandanya itu. Maka di dalam Keluaran pasal 12 ayat 13 di sana disebutkan, dan apabila aku melihat darah itu, maksudnya tanda darah itu, maka aku akan lewati atas mereka. Aku akan lewat atas mereka. Veraiti et hadam. Dan apabila aku melihat darah itu, hadam, darah itu, ufesahti, maka aku akan lewat alaihem atas mereka. Dari kata pesah itulah kemudian muncul kata Paskah yang menjadi bahasa Indonesia lewat bahasa Arab
Paskah menjadi Paskah atau Passover di dalam bahasa Inggris. Namun di sini Rasul Petrus memberikan sebuah pandangan penggenapan atas peristiwa besar itu di dalam Yesus Kristus yang direnungi dari konteks zaman rasuli tentang kristologi atau pemahaman para murid tentang siapa Kristus. Maka di sana pesannya sangat jelas bahwa di dalam ayat 25 sampai dengan ayat 28 diawali dari Rasul Petrus mengutip tentang ayat-ayat Mazmur yang berasal dari Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan ayat 11 mengenai kebangkitan Sang Mesias. Dan di sana ada dua kata yang perlu digarisbawahi, bahwa Tuhan telah mendudukkan keturunan Daud di atas takhtanya. Dan yang kedua, itu berbicara tentang Mesias. Dua penegasan ini yang penting, bahwa Mesias yang diperkenalkan oleh para rasul adalah Dia yang telah bangkit dari kematian, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Raja Daud dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Lalu pada ayat 34 sampai 35 di sana juga Rasul Petrus memberikan sebuah penggenapan lagi satu nubuat dalam Mazmur 110 ayat 1. Dari sinilah kita bisa mengenal gelar Yesus sebagai Adonai atau sebagai Tuhan yang maknanya Tuan atas segala Tuan, yang berdaulat, yang berkuasa, yang diberikan otoritas oleh Bapanya di dalam mengemban tugas penyelamatan umat manusia. Maka di dalam Mazmur pasal 110 ayat 1 itu dikatakan, Mizmor le David, Mazmur dari Daud. Neum Hashem Ladoni, firman Tuhan. Di sini Tuhan itu bentuknya tetragramaton, 4 huruf suci, Yod, He, Vav, He, yang oleh orang Yahudi biasa dibaca dengan Hashem, nama di atas segala nama, sang nama atau Tuhan, huruf besar semua dalam bahasa Indonesia. Itu artinya merujuk kepada nama di atas segala nama, yaitu Elohe Yisrael, Allah Israel yang telah menyelamatkan bangsa ini. Neum Hashem Ladoni, kepada Tuanku. Kata yang diterjemahkan Tuanku itu Adon, Adoni, Adonai. Itulah gelar Sang Mesias. Seflimini, duduklah kamu di sebelah kananku, at asid OYBH, hadom lirakleha, sampai ku buat takluk musuh-musuhmu di bawah kakimu. Ada ungkapan penting yang pertama, yaitu kata Adonai. Karena itu gereja kuno berdasarkan nubuat Mazmur ini memahami bahwa yang disebut Sang Mesias itu gelarnya Adonai. Dan ini bukan gereja Kristen yang membuat-buat, tetapi tafsir-tafsir Yahudi, baik itu zaman sebelum Kristen maupun sekarang ini, kalau ditanya siapakah Adonai dalam Mazmur 110 ayat 1, dia adalah Raja Mesias. Hu Malka Mesiha, dia adalah Raja Mesias yang akan duduk di atas takhta Daud untuk selama-lamanya. Jadi gelar Yesus sebagai Tuhan itu bukan ciptaan Kristen, tetapi itu penggenapan dari nubuat Raja Daud yang juga diakui oleh tafsir-tafsir Yahudi sebelum zaman Kristen, bahwa Mesias yang akan datang gelarnya adalah Tuan segala Tuan, yang berotoritas yaitu Tuhan. Yang kedua ungkapan
Seflimini, duduklah di sebelah kananku. Ini banyak juga orang-orang Kristen yang gagal paham, sehingga ketika imannya diguncang, dia kebingungan. Padahal sebetulnya kalau kita membaca buku-buku katekisasi sudah clear, bahwa yang disebut duduk di sebelah kanan itu jangan dibayangkan ada 2 kursi. Tapi itu makna simbolik Mazmur mesianik, di mana bait suci pada zaman Raja Daud itu terdiri dari 3 ruangan. Yang pertama ruangan Maha Kudus, yang kedua ruangan kudus, dan yang ketiga halaman. Di sebelah kanan ruangan Maha Kudus, tempat di mana Sekinah, yaitu Allah bertakhta di sana, Allah Maha Hadir di sana, itu adalah takhta Daud. Artinya apa? Bahwa Sang Mesias nanti akan menjadi raja di raja, raja yang kekal, yang disimbolkan berada di sebelah kanan Allah, yang adalah Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya itu. Maka Sang Mesias itu gelarnya bermatra 3. Mesias adalah nabi, Mesias adalah imam, dan Mesias adalah raja. Nah, sekarang kita urai satu-satu. Sebelum kita fokus pada kata-kata Yesus adalah Tuhan. Dan ini berkaitan, ditandai dengan kebangkitannya di antara orang mati. Sehingga nanti Thomas berseru kepada Yesus, Ho kuriosmou ke ho theosmoi. My Lord, ho kuriosmou ke ho theosmou. Dan my God, Tuhanku dan Allahku. Maka kekristenan sepakat melanjutkan mazmur-mazmur mesianik dan harapan perjanjian lama tentang kedatangan Sang Mesias, bahwa Sang Mesias itu pertama ilahi sebagai anak Allah. The perfect in Godhead, sempurna dalam keilahian. Tetapi serentak dengan itu, Yesus juga sempurna dalam kemanusiaan ketika datang ke dunia sebagai putra manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Ini ajaran yang sebetulnya sangat simpel, saudara-saudara. Yang pertama, dia disebut sebagai Allah. Karena pada hakikatnya firman Allah adalah Allah. Karena Yesus yang sebelum dia datang ke dunia sebagai firman Allah, olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Diciptakan segala sesuatu itu dengan sang firman. Maka jikalau dikatakan enarki in hologos, ke hologos in prostonteon, ke theos in hologos. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tidak mungkin kalau firman itu bukan Allah. Tidak mungkin kalau firman itu datang setelah Allah. Tidak mungkin Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Karena Allah sejak kekal sampai kekal, dia selalu bersama-sama dengan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Itulah yang disebut misteri Tritunggal yang Maha Esa. Saudara-saudara, ini ajaran yang pertama. Jadi sepenuhnya adalah Allah, merujuk kepada tabiat kekal Yesus yang praeksisten, yang segala sesuatu ini diciptakan olehnya sebagai firman Allah. Yang kedua, tabiat kemanusiaannya ketika datang ke dunia sebagai putra Maryam. Dan ini bukan baru ada pada konsili Nikea, sebagaimana yang sering disalahpahami oleh orang-orang di luar kita. Bacaannya tidak lengkap tapi sombongnya luar biasa. Tapi kita ini orang yang rendah hati semua, makanya kita tidak pernah balas. Atau mungkin karena kita tidak tahu bagaimana dan awalnya dari mana, kita harus menjawab. Sebelum konsili itu diadakan tahun 325, saudara-saudara. Baca sejarah gereja, baca sumber primernya langsung. Ketika misalnya Rasul Petrus pernah mengunjungi Antioquia di Syria dulu,
sekarang masuk wilayah Turki. Tempat untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen itu di Antioquia. Di sanalah saudara-saudara, untuk pertama kali murid yang disebut Kristen itu, pangkalan misi pertama setelah Yerusalem, Antioquia, kemudian ke ujung-ujung bumi, ke Roma dan seterusnya, sampai ke tanah air kita, sampai ke ujung-ujung bumi. Di Antioquia itu murid Petrus yang bernama Ignatius dari Antioquia, yang wafat tahun 107, sudah berkata tentang Kristus yang sepenuhnya Allah, karena ektheos, dia dilahirkan oleh Allah, dilahirkan oleh Bapa sebelum segala abad. Karena itu bukan kelahiran fisik, maka diumpamakan lahir dari Bapa, tapi sekaligus ek Marias, lahir dari Maria, yaitu tubuh kemanusiaannya yang datang ke dunia. Nah, di dalam keadaannya sebagai manusia itulah Yesus bergelar Mesias, yang maknanya dia pertama nabi, kedua imam, dan ketiga raja. Disebut nabi karena ini memenuhi nubuat Nabi Musa. Karena Musa telah menubuatkan dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Di situ dikatakan Nebi Mihirbeka Meaheka Kamoni Yakim Adonai Eloheka Alautismaun atau Alaftismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, Mihirbeka, bukan di luar Israel, di tengah-tengah Israel, di antara saudaramu, Meaheka, di antara 12 suku Israel. Karena Yesus itu lahir dari suku Yehuda, dan Musa lahir dari suku Lewi. Dan nabi itu, Kamoni, seperti aku, seperti Musa. Dalam hal apa Yesus seperti Musa? Bukan hanya karena Musa punya bapak ibu, atau Musa punya istri. Seharusnya Yesus juga punya istri, tapi ternyata Yesus tidak punya istri, nggak cocok. Bukan itu. Ada tema besar yaitu Eksodus. Dalam Eksodus itu apa? Musa adalah nabi yang membawa keluar, yang punya misi pembebasan dari penindasan menuju kepada kemerdekaan kekal. Itulah misi keluaran, itulah misi Eksodus. Dan Yesus seperti Musa mengeluarkan Israel dari penindasan di tanah Mesir, maka Yesus mengeluarkan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya dari penindasan dosa-dosa untuk memperoleh hidup yang kekal. Simbolnya pun, istilahnya pun sama, yaitu Paskah. Kalau orang Yahudi memperingati Paskah keluaran, Paskah kemerdekaan, itu mirip dengan 17 Agustus bagi bangsa Indonesia. Ditegaskan tadi, akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Sama, kita juga punya Paskah, pembebasan kita. Karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, itu rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah Paskah kita, 17 Agustusan. Paskah Israel secara jasmani, pembebasan dari tanah Mesir. Menjadi bangsa yang merdeka. Dan di dalam Kristen, bukan sekedar Paskah nasional, tetapi Paskah yang kekal. Yaitu pembebasan satu kali untuk selama-lamanya. Manusia dari perbudakan dosa-dosa untuk memperoleh hidup yang kekal. Simbolnya pun diambil dari simbol Yahudi, kemarin saya sampaikan. Mulai memecah-mecahkan roti yang tidak beragi, Yesus juga lakukan di perjamuan malam. Tetapi kalau orang Yahudi ketika memecah-mecahkan roti tak beragi, mengucapkan liturgi seperti ini, dalam bahasa Aramaik, halakma annea diakalu afahtana be'ara Misrayim. Inilah roti sengsara
yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir, tetapi Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Karena itu kalau di Paskah Yahudi selalu ada potongan daging anak domba. Di dalam perjamuan malam Kristus tidak ada potongan daging anak domba. Mengapa? Karena Yesus sendiri anak domba Paskah, penghapus dosa dunia. Dari bayangan menuju kenyataan, dari simbol-simbol menuju hakikat, inilah yang disebut penggenapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah makna Nabi yang pertama. Yang kedua adalah makna sebagai raja. Nah inilah yang dikatakan, duduklah kamu di sebelah kananku. Dan sekaligus di dalam konteks Sang Mesias sebagai raja yang kekal, raja segala raja, maka biasa disebutkan dalam teks-teks kuno tafsir Yahudi pra-Kristen dari naskah Laut Mati disebutkan raja Mesias, raja yang kekal. Sekalipun kerajaan di sini bukan kerajaan politik, maka Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Maka Yesus adalah raja. Duduklah di sebelah kananku artinya raja yang kekal sampai selama-lamanya. Nah di dalam kemaharajaan Kristus sebagai Mesias itulah dibuktikan dengan dia bangkit dari antara orang mati. Maka Yesus yang secara manusia menjalani ketaatan, menjalani ketaatan kepada Bapaknya sampai kepada salib sebagai via dolorosa, jalan kepasrahan maksimal, total, setotal-totalnya sebagai hamba Tuhan. Maka ditegaskan oleh Rasul Petrus bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan, sebagai Lord, sebagai Kurios, sebagai Adoni dan Kristus dan Mesias. Maka Yesus sebagai imam, Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai raja. Karena ketiganya itu adalah trimatra di dalam gelar Mesias. Dan yang paling terakhir tidak kita bahas di sini karena ini konteksnya Paskah. Tapi saya singgung sedikit. Yesus disebut imam besar. Tapi bukan imam besar dari Harun, imam besar secara manusia yang harus ada silsilahnya dari Harun. Karena kenyataannya menurut surat Ibrani pasal 7 ayat 14 bahwa Tuhan kita tidak berasal dari keturunan Harun, dari keturunan imam Lewi. Tetapi Mazmur yang sama dari pasal 110 ayat 4 juga menubuatkan bahwa Allah telah bersumpah dan dia tidak menyesal bahwa engkau adalah imam yang kekal, imam selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Karena Melkisedek bukan keturunan Harun, Melkisedek itu kemungkinan adalah Sem, putranya Nuh, yang menjadi orang pertama, yang menjadi imam besar atas hukum Nuh. Karena hukum Nuh inilah yang ditetapkan Tuhan untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sementara hukum Musa ditetapkan untuk orang Yahudi, saudara-saudara. Ini imam pertamanya, Kohen pertamanya adalah Melkisedek. Yesus lebih daripada imam Harun, tetapi imam menurut peraturan Melkisedek, karena Melkisedek bapaknya tidak ada dalam silsilah Harun. Ibunya tidak dijumpai dalam silsilah Harun. Mengapa? Karena dia hadir sebelum Harun. Ini menjadi imamat yang istimewa. Imamat pilihan Allah langsung yang kemudian diparalelkan dengan keimamatan besar Kristus sebagai imam besar perjanjian baru. Nah di dalam konteks Yesus imam besar itulah Yesus disebut rasul. Itu disebutkan dalam Ibrani pasal 3 ayat 1. Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus.
Inilah rasul dalam paham Kristen, inilah rasul dalam Alkitab, tidak sama dengan rasulnya Islam, tidak sama dengan nabinya Islam. Maka banyak sekali dalam tulisan-tulisan polemik, YouTube yang mengatakan, Yesus sendiri kan disebut rasul, kenapa oleh orang Kristen disebut Tuhan? Nah ini gagal paham dan pahamnya salah lagi. Karena memahami agama orang dari ukuran agamanya sendiri. Kita pun juga tidak boleh mengukur agama orang lain dari ukuran kita. Mari kita kembali kepada agama masing-masing. Tidak usah mengintervensi agama lain. Biar orang Islam yang menafsirkan Quran. Biar orang Buddha yang menafsirkan Tipitaka. Biar orang Hindu yang menafsirkan Weda. Biarkan juga kami orang Kristen yang menafsirkan Alkitab kami sendiri. Ini kunci kerukunan. Jangan saling memasuki rumah orang, bahkan nyerobot barangnya orang. Ini tidak boleh dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, tapi sejak zaman gereja kuno, berita tentang salib ini juga sering menjadi batu sandungan. Ya, ada dua aliran yang sangat dominan dihadapi oleh gereja. Sampai-sampai Yesus pun pernah menubuatkan bahwa akhir zaman itu akan muncul antikristus. Antikristus. Atau dalam bahasanya Injil Matius yang diucapkan Yesus langsung, itu adalah pseudo-Kristos. Pseudo-Kristos itu artinya Kristus-Kristus palsu yang akan datang pada akhir zaman. Tetapi juga sekaligus di dalam surat Rasul Yohanes pasal 2 ayat 18 itu disebutkan anti-Kristus. Kata anti itu artinya pelawan. Sementara kata pseudo itu artinya peniru. Nah ini kata ini Yunani, kata Yunani pseudo dan anti. Ini berakar dari bahasa Aram yang satu. Bukan Arab ya, Aramaik. Yaitu dagala. Dagala itu kemudian yang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Arab, Dajjal. Maka itu bukan istilah Islam, aslinya itu istilah Kristen sudah ada sebelum munculnya agama Islam. Manu Dagala. Siapakah Dajjal itu? Ila in aina dekaparti Yasua lahuwa masika hanahu masika Dagala. Siapakah pembohong, siapakah pendusta, siapakah Dajjal itu? Yaitu dia yang kafir terhadap Yesus sebagai Kristus. Yang mengingkari Yesus sebagai Kristus. Hanahu Mesika Dagala. Dia adalah Al-Masih Dajjal. Dan Dajjal pada abad pertama, abad kedua itu berbentuk dalam dua ajaran. Yang pertama adalah disebut ajaran gnostik. Ajaran gnostik itu ajaran yang segala sesuatu harus dianggap misteri. Dianggap sesuatu yang kelenik, kira-kira seperti itu. Maka ajaran gnostik itulah yang dihadapi Rasul Yohanes. Ajaran ini intinya apa? Segala sesuatu itu dirohanikan, dibatinkan sampai subjektif. Sehingga dianggapnya Yesus itu tidak mungkin jadi manusia. Dia hanya tampaknya manusia. Maka pada abad kedua, setelah zamannya Rasul Yohanes, berkembang menjadi ajaran doketisme. Berasal dari kata dokein yang hanya tampaknya. Jadi Yesus itu tampaknya manusia. Tapi sesungguhnya dia tidak pernah menjadi manusia. Kenapa? Karena ajaran ini dilatar belakangi oleh ajaran Yunani. Di mana orang Yunani, secara khusus pandangan Neoplatonisme, dunia ini sesungguhnya tidak real. Dunia ini tidak nyata. Apa yang tampak ada, sesungguhnya ini tidak ada. Karena itu Allah berdiam di alam yang kekal, di dunia yang tidak tergapai manusia. Sementara manusia ada di dunia yang kotor, dunia yang penuh dosa, maka perlu katarsis atau penyucian. Karena manusia tidak mungkin menggapai Allah secara langsung,
maka ada entitas pengantara yang disebut demiurgos. Demiurgos itu bukan Allah, tetapi juga bukan manusia. Ajaran ini dihantam oleh Rasul Yohanes dengan menegaskan bahwa logos itu adalah Allah. Ketheos in ho logos. Allah sendirilah logos itu. Sepenuhnya Allah. Ini untuk menghantam filsafat Yunani tentang neoplatonisme. Adik-adik mesti belajar filsafat ya, supaya tahu bagaimana logos dalam neoplatonisme itu tidak sama dengan logosnya Injil Yohanes. Dalam ayat 14, firman itu menjadi manusia. Kehologos sax egeneto, telah menjadi daging, sepenuhnya manusia. Jadi kalau alam pikiran gnostik, alam pikiran klenik Yunani ini mengatakan logos itu bukan Allah dan bukan pula manusia, iman Kristen justru mengatakan logos itu sepenuhnya Allah, tapi pada saat yang sama sepenuhnya manusia. Sembarang saja orang menuduh, katanya iman Kristen itu tidak berakar dari Yudaisme, tidak berakar dari ajaran Yesus yang asli, tapi berakar dari filsafat kafir Helenisme. Sombong sekali bahasanya. Tapi mainnya kurang jauh, literaturnya kurang dalam, kurang primer sumbernya. Justru karena itu Injil menegaskan inilah bahaya pertama yang dihadapi oleh gereja mula-mula. Makanya Rasul Yohanes mengatakan memberi tanda. Siapakah antikristus itu tandanya? Dia yang menyangkal bahwa Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah antikristus. Maka ajaran ini berkembang lagi. Nanti di abad keempat ada buku yang namanya Kisah Rasul Yohanes. Digambarkan katanya ketika orang Yahudi merasa menyalibkan Yesus. Sesungguhnya yang diarak-arak ke Golgota itu, yang dimahkotai duri itu, yang dicambuki di jalan menuju Golgota itu bukan Yesus. Itu hanya bayangan Yesus katanya. Tetapi Yesus yang asli ada di mana? Ada di Bukit Zaitun. Sambil memandangi bayangan yang dicambuk, bayangan yang dimahkotai duri. Dia ditunggui oleh muridnya yang bernama Yohanes. Ini bukan Yohanes sungguhan ini. Ini Yohanes ciptaan abad keempat. Dan Yesus bersabda, Yesus abal-abal ini bersabda, kamu lihat Yohanes, mereka merasa mencambuki aku, mereka merasa memahkotaiku dengan duri. Tapi lihatlah, aku di mana? Engkau di sini, guru. Yohanes penasaran, lalu dipeganglah tangan Yesus. Seperti kapas, dilepaskan lagi, seperti tangan. Lalu dia lihat kaki Yesus. Dia tidak menyentuh tanah. Ini ajaran gnostik. Pada abad ketiga muncul lagi ajaran gnostik ini yang bentuknya lebih ekstrim, yaitu ajaran Basilides. Basilides itu mengajarkan karena Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia, maka yang disalibkan itu adalah Simon orang Kirene yang wajahnya disamarkan dengan Yesus. Yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Ini ada dalam gereja kuno, dokumennya ada sampai hari ini. Kenapa kita tidak membacanya? Karena kita ini terlalu sibuk mengurusi konflik Katolik Protestan. Karena kita ini sibuk mengurusi konflik antar gereja satu dengan yang lain, tidak mau bersatu. Maka kalau Pak Kapolda sekarang menyelenggarakan KKR yang benar-benar menyatukan ini, di sini ada orang Katolik, ada orang Protestan, ada aliran gereja. Manapun, ini adalah tanda-tanda yang baik untuk tubuh Kristus bersatu. Bersatu sampai Kristus datang. Ini ekstrim yang pertama tadi yang menyangkal kemanusiaan Yesus. Karena Yesus itu hanya bayangan. Bagaimana mungkin Yesus disalib? Maka yang disalib itu orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Yesus. Lalu ekstrim kedua,
yang disebut ekstrim ritualisme. Ekstrim ini adalah ekstrim dari ajaran Kristen yang menekankan aspek-aspek ritualistik yang diwarisi dari pemahaman orang-orang Farisi yang legalistik. Legalistik itu semua diatur, semua jelimet diatur. Maka itulah yang dikritik Yesus, adat istiadat manusia mengalahkan firman Allah. Ini ekstrim yang kedua. Tapi saudara-saudara, yang namanya gnostisisme seperti klenik tadi, yang namanya ritualisme agama, itu sepanjang abad selalu ada. Makanya kita memahami dengan semangat Paskah ini, kita harus terbebas dari kedua ajaran ekstrim ini. Jangan kita ini terlampau melihat segala sesuatu hanya dibatinkan secara subjektif. Akibatnya lahir klenik-klenik seperti gnostik, doketisme, basilides, dan macam-macam. Ini mungkin sekarang berbentuk ajaran-ajaran Kristen yang kurang peka dengan tantangan sosial, dengan tantangan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, yang pertama kan ekstrim lari dari dunia. Yang kedua, ini segala sesuatu diatur sejelimet mungkin. Sampai apa? Yesus mengkritik, bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat, tapi hari Sabat diciptakan untuk manusia. Bukan manusia diciptakan untuk agama dengan segala detail peraturannya, tetapi justru agama itu diciptakan untuk kebaikan umat manusia. Jadi jangan dibalik. Harkat kemanusiaan itu lebih daripada agama, lebih daripada aturan-aturan. Karena manusia itu adalah ciptaan yang Tuhan izinkan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah harkat kemanusiaan kita yang melebihi daripada legalisme agama. Bangsa kita ini menjadi bangsa yang nantinya akan gagal apabila kita ini mabuk fanatisme agama. Ini tidak boleh terjadi. Orang Kristen harus menjadi duta-duta yang mencerahkan. Di mana kita ini tidak sama, tapi kita harus bisa bersama-sama. Kita menjunjung tinggi kebenekaan, menjunjung tinggi kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Jangan sampai perbedaan itu memecah belah kita. Jangan sampai itu merusakkan kebenekaan bangsa ini yang adalah warisan bangsa ini selama berabad-abad. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tetapi satu dan tidak ada kebenaran yang mendua. Saudara-saudara, yang terakhir saya ingin memberikan catatan bahwa pesan Paskah bahwa Yesus bangkit dari orang mati yang diawali dari penderitaannya, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, kemudian bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Itu bukan sekedar kredo iman tanpa berakar pada fakta sejarah. Saudara-saudara, dalam banyak ceramah saya mengatakan, tanpa membaca Alkitab pun, fakta Yesus disalib itu cukup terdengar. Saya berikan contoh. Semua dokumen dari abad pertama, kedua, ketiga, sebelum munculnya sekte yang aneh-aneh tadi, seperti Basilides dan sebagainya. Semua sejarawan sepakat Yesus itu mati disalib. Misalnya, saya mengutip dari Flavius Josephus. Josephus itu menceritakan dalam bukunya Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, yang ditulis tahun 95 Masehi. Yesus wafat tahun 33, Josephus menulis kira-kira tahun 90 Masehi. Dia nulis begini, pada zaman itu hidup seorang yang bijaksana. Dia mengumpulkan murid-muridnya,
baik dari kalangan Yahudi maupun bukan Yahudi. Dia suka berbuat baik. Sampai akhirnya atas desakan para pemimpin agama kami, dia telah disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Tapi orang-orang yang mengasihi dia, kata Yosefus, tidak pernah meninggalkan dia. Itu karena mereka melaporkan bahwa hari ketiga setelah kematiannya itu, dia bangkit kembali dari antara orang mati. Lalu dalam naskah bahasa Aram dikatakan, Mistafra de Messiha itauhu. Sangat boleh jadi dia Mesias itu. Jadi dia tidak yakin dia Mesias. Tapi kalau berita ini benar, maka ya mungkin saja dia adalah Mesias. Itu catatan sejarawan Yahudi yang namanya Yosefus. Talmud Yahudi, Talmud itu tradisi lisan. Dalam salah satu versinya, yaitu dari Traktat Sanhedrin nomor 43a. Itu disebutkan di situ bahwa Yesua telah disalibkan menjelang Paskah. Kata disalibkan tidak ada dalam bahasa Ibrani. Maka dikatakan taluhu, ya, dia telah digantung be'erep Pesah, pada menjelang Paskah. Itu disebutkan dalam Talmud ketika katanya versi Talmud ini. Ditanya apakah ada yang membela orang ini dan tidak ada yang membela. Maka Yesus akhirnya digantung menjelang Paskah. Itu catatan kira-kira muncul tahun 150. Kemudian yang ketiga, bahwa berita tentang Yesus yang kuasa kebangkitannya itu membuat terjadinya mujizat-mujizat orang yang menyeru namanya. Itu dicatat, ya. Misalnya dalam kehidupan orang-orang Kristen kuno yang selalu dimata-matai oleh orang Romawi karena dianggap ini sebuah agama baru yang membahayakan. Ini kultus yang merusak pikiran sehat katanya. Di dalam catatan seorang yang bernama Plinius Secundus, dia menulis kira-kira tahun 120, mengatakan begini, ketika saya selidiki, orang-orang Kristen itu tidak punya kesalahan apa-apa, kecuali karena mereka mempercayai tahayul. Dan mereka itu biasa setelah mereka berkumpul pada saat fajar, pada hari yang ditentukan. Pada saat fajar itu kan memperingati kebangkitan Yesus. Mereka menaikkan himne, menaikkan nyanyian-nyanyian pujian seperti kepada dewa, seperti kepada Allah. Itu disebutkan mereka itu menyanyikan kidung pujian itu Carmen kue kuasi Deo, seperti mereka menyembah dewa. Jadi ada bukti bahwa pemujaan kepada Yesus pada saat fajar, yaitu mungkin terjadi pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Tuhan, hari untuk beribadah. Itu sudah dicatat oleh catatan Romawi dalam bahasa Latin yang ditulis Plinius Secundus atau Pliny the Younger, kira-kira tahun 120 Masehi. Kapan dia menderita, di saat pemerintahan siapa, kenapa dia disebut dikenali sebagai orang Kristen, pun dicatat oleh senator Roma. Seorang ahli hukum Roma ini namanya adalah Cornelius Tacitus. Dia mengatakan apa? Christianus appellabat auctor nominis eus Christus. Orang-orang Kristiani, di mana kata Kristen itu diambil dari nama Kristus, disebutkan Tibero imperitate pre procuratorem Pontium Pilatum supplicio advectus, telah disalibkan sampai mati di masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Itu dicatat sekitar tahun 90 Masehi.
Jadi tanpa membaca Injil pun Yesus pasti disalib. Karena ini wilayah sejarah. Sejarah yang penuh bukti menjadi mitra bagi iman yang penuh bakti. Kemudian mujizat. Terjadinya mujizat karena nama Yesus. Itu ditulis bukan hanya oleh orang-orang yang mengikuti Yesus. Tapi orang yang anti Yesus. Disebutkan dalam dokumen yang namanya Tosefta. Bagian kulim buku kedua. Ya, baris ke-22 sampai 24 itu diceritakan, ada seorang yang bernama Yakub. Yakub orang sesat. Dia bertanya kepada rabinya, ada orang yang digigit ular, berbisa. Lalu dia ini disembuhkan di dalam nama Yesua. Dia tanya kepada sang rabi, bolehkah orang disembuhkan di dalam nama Yesua? Tidak boleh. Karena itu ajaran sesat. Itulah jalan orang-orang minim, orang-orang sesat. Di sini tidak pernah disangkal dalam sejarah bahwa nama Yesus itu telah membuat mujizat orang yang sakit termasuk yang mengalami cedera karena dipatuk ular, keracunan itu disembuhkan dalam nama Yesua. Jadi bukan faktanya yang disangkal. Tapi boleh atau tidaknya orang disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan terjadinya gempa dan kegelapan pada saat penyaliban itu dicatat juga oleh sejarawan. Misalnya Plegon. Catatan ini juga dilestarikan pada waktu itu terjadi gempa dan kegelapan meliputi negeri. Nah inilah saudara-saudara. Makanya berita yang disampaikan oleh Rasul Petrus itu adalah berita yang berakar dari kebangkitan Yesus dan itu baru saja para murid tadi menyaksikan turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api. Lalu ketika Petrus berkhotbah bahwa seluruh orang Israel hendaknya mengetahui bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Orang-orang yang mendengarkan Petrus tadi sangat terharu, ayat 37, dan mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Lalu jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Untuk siapa karunia Roh Kudus? Untuk apa keselamatan? Untuk apa kita bertobat untuk selamat? Ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Maksudnya anak-anak orang yang hadir pada abad pertama ketika Petrus berkhotbah itu. Tapi juga bagi orang yang masih jauh dari generasi ke generasi ke generasi sampai generasi kita. Yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itulah berita Paskah. Karena itu mari kita mengisinya berita Paskah itu dengan integritas pribadi kita. Untuk kita semakin mengasihi Tuhan agar kita bisa melayani secara maksimal menurut tugas dan panggilan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Selamat Paskah memperingati kebangkitan Yesus. Tuhan beserta kita dan Roh Kudus dicurahkan untuk menguatkan iman percaya kita, mengiring Dia sampai akhir. Tuhan memberkati kita. Amin.